Ya, jadi 2019 itu saya sakit batuk selama 3 bulan nggak sembuh-sembuh. Jadi sampai suara hilang, kemudian sudah ke dokter paru juga, sudah dikasih obat, tetap nggak sembuh, di ronsen, paru-parunya bagus, nggak ada kendala, kemudian dokter paru menemukan ada aritmia. Aritmia dari temuan itu dirujuk ke dokter jantung. Nah, dari dokter jantung ketahuan kalau bocor setelah di eko. Nah, di 2019 itu sebenarnya saya sudah diminta untuk operasi jantung. Namun persiapannya kan nggak ini ya, kalau persiapan operasi ganti katup jantung itu kan nggak besok langsung sudah bisa operasi, sekarang persiapannya. Nah, kalau kemarin itu saya udah persiapan ke beberapa dokter untuk cek COVID. Habis itu kan kita 2,5 tahun ya itu ya hampir ya COVID. Nah itu tambah saya nggak berani ke rumah sakit lagi. Jadi nggak berani ke rumah sakit, terus konsulnya hanya by WA aja, dapat resep, kemudian saya belikan obatnya, saya minum. Seiring berjalannya waktu, enakan tuh, maksudnya nggak ada apa batuk-batuk lagi gitu, nggak ada kaki bengkak, terus sesak nafas, ngos-ngosan itu udah nggak ada setelah minum obat. Nah, di tahun 2024 kondisi kesehatan saya tuh menurun drastis sekali karena mungkin aktivitasnya juga cukup banyak ya, sudah sering keluar masuk rumah sakit gitu. Nah, terus di 2025 itu kayaknya udah dengan opnam ini tuh 5 kali, berarti saya udah 5 kali keluar masuk rumah sakit. Dengan kondisi itu kan saya capek juga ya, harus diinfus dan sebagainya, ambil darah berkali-kali, minum obat terus gitu. Jadi setelah beberapa kali opnam, karena sudah capek, akhirnya saya memantapkan diri untuk operasi. Kemudian saya waktu itu sempat nanya-nanya ke rumah sakit lain untuk operasinya, operasi ganti katup. Antriannya seperti antrian yang naik haji itu loh Mbak. Lama banget lah gitu. Terus saya datang ke sini ke dokter Charles. Nah, ke dokter Charles, dari dokter Charles diperiksa, di eko sama dokter Friska, direkom. Kemudian direkom lagi ke dokter Anton. Dari dokter Anton, kemudian kami diskusi untuk persiapan operasinya. Kemudian dari Telogorejo disiapkan secara runtut melalui dokter advisory untuk proses persiapan ganti katupnya. Jadi kurang lebih sekitar 2 minggu sebelum operasi itu saya sudah disiapkan semua. Mulai dari cek gigi, kemudian cek paru, kemudian ada eko, kateter, itu semuanya sudah dilakukan semuanya. Bahkan operasi untuk gigi dan kista gigi juga di Telogorejo. Kemudian di tanggal 19 kemarin saya melakukan operasi ganti katup jantung. Puji Tuhan berjalan dengan lancar. Kemarin sempat dijelaskan, jadi mama saya sih pernah cerita waktu saya lahir itu saya biru, bibir juga biru semua. Sampai mamaku gini, anakku kok hitam banget ya gitu. Tapi ternyata setelah kesini kami baru tahu kalau itu ternyata kekurangan oksigen. Nah, kemungkinan pada saat lahir itu sudah ada bawaan katup tadi, cacat lahir, katupnya prolaps. Nah, seiring berjalannya waktu, mungkin diperparah dengan kondisi kalau misalnya batuk nggak langsung disembuhin, batuk nggak langsung diobatin, dibiarin sembuh sendiri sampai suara hilang gitu. Itu ternyata kata dokter adalah demam rematik jantung. Demam rematik jantung itu yang memperparah katupnya. Jadi itu operasinya berapa jam? Dari jam 8 sampai dengan jam 2 siang. Harapan ibu ketika itu sebelum masuk ruang operasi apa Bu? Kalau harapannya sih pasti sembuh ya Mbak ya. Tapi saya sudah ya sebelumnya sudah menata diri, sudah pasrah lah nanti apapun kondisinya. Tapi saya harapannya ya sembuh, sehat, bisa mendampingi ibu dan anak saya gitu. Itu memantapkannya butuh waktu atau? Butuh waktu. Bahkan untuk prepare di sini pun saya butuh pendampingan waktu itu sama dokter Linda, psikiater. Oke,
Ya kalau saya sendiri mengalami sendiri bagaimana rasa sakitnya ketika katup saya bisa dibilang sakitnya kumat gitu lah ya. Nah kalau teman-teman yang di luar juga mengalami hal yang serupa dengan saya sangat menyarankan sekali untuk kalau memang dokter sudah menyarankan untuk ganti katup, jangan takut. Jangan pesimis, karena untuk tim dokter di Telogorejo ini sendiri sangat-sangat baik, sangat-sangat profesional. Kemudian juga staf-staf medis yang ada di sini juga timnya sangat support sekali untuk kesembuhan pasien, dan dukungannya itu sangat-sangat terasa sekali bagi saya dan keluarga saya. Jadi mantep aja kalau memang disarankan untuk ganti katup, jangan takut, tetap semangat, pasti sembuh. Terima kasih Telogorejo, terima kasih tim dokter, juga terima kasih tim semuanya dari Telogorejo yang sudah merawat saya, membantu saya untuk ganti katup, dan merawat saya dengan tulus, dengan baik, ceria. Jadi saya di dalam rasa sakit yang teramat sangat kemarin itu tetap happy karena dari tim ICU, HND, kemudian dari C10 itu timnya oke banget. Jadi menghibur banget. Jadi kayak saya berasa nyaman, saya berasa tenang. Kemudian nggak ada ya waktu awal-awal habis operasi mungkin masih masih berasa habis dioperasi, apalagi saya perempuan gitu kan. Masih melo-melo gitu lah. Nah timnya itu menghibur banget. Apalagi waktu misalnya saya nggak bisa tidur malam gitu, ditengokin terus kok nggak bisa tidur gitu. Iya nggak bisa, mau badannya sakit semua, mau saya ini kasih obat gitu. Udah di care banget lah sama saya gitu.